Selamat datang kembali atau selamat menonton kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi kembali IHSG dan 4 saham yang akan saya bahas hari ini. Ada BBRI, ada Telkom, ada Semen Gresik, dan ICBP. Nah, yang seperti kita ketahui IHSG hari ini naik tinggi ya, 2,4% ke level harga 5.070, dan akhirnya indeks kita sudah naik ke level harga 5.000. Dan kita lihat asing hari ini net buy 104 miliar, dan kita lihat transaksi hari ini yang luar biasa ya, 13 triliun. Biasanya indeks sebelum-sebelumnya atau bulan-bulan sebelum Maret, bulan Februari ke bawah sampai Desember akhir itu rata-rata perdagangan tuh cuman di 7 triliun, masih di bawah 10 triliun. Dan saya lihat dari minggu kemarin IHSG sudah transaksinya di atas 10 triliun ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. IHSG secara teknikal sudah menutup gap di 5100 tapi tertekan dan tutup di bawahnya. Untuk besok IHSG masih berpotensi menguji, dan ini IHSG sudah cukup baik. Garis indikator MACD sudah mengarah ke atas dan sudah di atas 0, dan garis biru sudah melebar. Dan sudah bisa dikatakan ini potensi uptrend sangat besar. Dan kita lihat untuk besok dulu. Kalau besok bisa tutup di atas 5110, tuh potensi akan mengarah lebih tinggi lagi ke 5400 bahkan ke 5500 untuk IHSG. Dan hati-hati juga IHSG kalau besok tidak mampu menembus resisten, potensi untuk koreksi menuju supportnya di 4800 seperti itu untuk IHSG. Lanjut kita ke saham pertama. Saham pertama ada Telkom. Pada awal perdagangan sempat naik ke level harga 3.290, tapi kemudian tertekan dan tutup sama dengan penutupan di hari Jumat minggu lalu di 3.230. Langsung saja kita ke teknikalnya nih. Secara teknikal, Telkom sudah 3 candle tidak mampu untuk breakout dari trendline downtrendnya, dan potensi untuk kedepannya Telkom menguji support terdekatnya di 3200. Di situ ada MA20 dan MA60. Semoga bisa dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, dia akan kembali turun ke 3000. Tapi kalau yang mau trading atau invest 1 tahun ke depan, bisa aja buy di harga sekarang. Buy 30% dari total yang mau dibelikan Telkom, 30%-nya masuk aja dulu di harga sekarang. Kalau dia ternyata confirm breakdown ke 3000, bisa buy lagi di daerah sini. Ini kan daerah sideways-nya yang terbentuk dari bulan Maret. Jadi dia akan bermain di area sini. Kalaupun kita beli di sini dan dia turun, kita beli lagi di sini, average kita kan di sekitar 3100 atau situ. Kalau dia naik ke atas resisten sideways-nya kan bisa take profit juga nih di 3400. Seperti itu strategi untuk Telkom. Arahnya masih menguji support di 3200. Telkom akan berpotensi besar kalau dia sudah breakout dari 3400, potensi ke 3800. Kalau masih mau nunggu, bisa buy di 3400. Tunggu aja dia. Nunggu dia confirm breakout dari trendline downtrendnya nih di 3400, bisa buy di sini. Kalau takut-takut beli di sini resiko juga lebih besar. Cuman kalau strateginya seperti saya bilang tadi, masuk aja dulu 30% atau 50%, tapi kalau dia turun ke 3000 ini masukkan lagi sisa uang yang equity yang mau dipakai Telkom, beli Telkom. Seperti itu. Telkom juga masih bagus ya. Kalau dari harga wajarnya di 3.800 sampai 4.000, Telkom masih murah nih di 3.200 nih. Masih berpotensi 20% lebih ya untuk profit Telkom di harga sekarang. Seperti itu. Lanjut kita ke saham kedua, ada Semen Gresik. Semen Gresik pada hari ini naik 7,65% ke level harga 10.150. Seperti ulas saya analisa yang dari dulu, dari analisa tentang Semen Gresik di video-video saya sebelumnya, potensi dari 8.500 ini dia mampu breakout, dan saya bilang dia akan ke 10.000, dan hari ini sudah terjadi ke 10.000, tapi dia tutup di bawah resistennya. Potensi untuk besok tetap akan menguji resistennya di 10.150
10.200 sampai 10.250. Kalau dia mampu bertahan di atas ini, potensi menutup gap di 10.700 sampai 10.800, bahkan dia bisa ke 11.000 dan 12.000 untuk semen gresik. Tapi nunggu dia breakout dulu di sini ya, dia harus di breakout dulu. Kalau dia masih bermain di area bawah resisten, potensi juga dia ke 9.000 bahkan ke 8.500 untuk semen gresik. Kalau yang belum punya barang, mending nunggu dulu, nunggu kompim baru buy. Kalau enggak, nunggu di bawah sini, seperti itu. Trading enggak harus tiap hari, yang penting kita amankan dulu equity kita atau cash kita. Lebih penting, kita lebih baik kita menunggu kompim daripada kita trading tiap hari, tapi potensi lossnya lebih besar kalau kita trading tiap hari. Kalau mau setiap jam bursa saham mau beli saham terus, mau take profit ataupun itu, kebanyakan seperti pengalaman saya waktu awal-awal pertama trading harian, saya pikir itu bisa cuan 1% saja. Satu hari saya pikir bisa, ternyata gak semudah itu. Jadi saya mengubah lagi gaya trading saya jadi swing trade. Jadi lebih baik saya menunggu di harga-harga yang menurut saya lebih bagus dan potensi untuk lossnya juga lebih kecil. Saya akan masuk di daerah situ. Saya lebih baik menunggu daripada setiap hari trading. Seperti itu untuk trading. SMGR masih bagus, masih uptrend dan sudah breakout dari trendline downtrendnya juga. Ini di harga 8.500 juga, dan dia ternyata setelah dia breakout trendline downtrendnya yang terbentuk dari awal tahun 2020, dia naik tinggi dari 8.400 naik ke 10.150, naik 1.500 poin. Itu sudah lumayan ya, hampir 20%. Seperti itu. Lanjut kita ke saham ketiga, ada ICBP. ICBP juga terlihat dia tidak mampu breakout resistennya, tapi dia sudah menutup gap, tapi dia turun dan tutup di bawah harga gap sebelumnya yang dia bentuk. Jadi ICBP bagaimana potensi kedepannya? Potensi masih menguji resistennya di 8.970. Dan potensi juga masih ke bawah. Kalau yang belum punya barang, tunggu dulu, tunggu dia di atas sini di 9.000, minimal di 9.000 sini baru buy. Kalau dia menyentuh harga 9.000 bisa buy untuk ICBP. Dan tapi kita lihat juga MACD juga sudah mulai menyempit garis biru mendekati indikator garis merah, dan bisa histogramnya juga sudah, chart barnya juga sudah mengecil, mau mendekati arah 0, berarti potensi ya, ICBP juga masih bagus. Tapi resikonya kalau beli di harga sini nih, kalau dibawa turun, mending nunggu dulu breakout dia ke 9.000, minimal beli di 9.100 atau 9.050 lah, seperti itu. Atau nunggu di bawah di 8.400 di sini, ataupun di 8.150 untuk ICBP. Lanjut kita ke saham terakhir, ada Bank BRI yang naik hari ini cukup tinggi di 6% ke level harga 3.300. Potensi kemana ya untuk Bank BRI? Bank BRI sudah breakout dari resistance sideways yang terbentuk dari bulan Maret 2020, dan hari ini dia breakout. Sudah 3 kali mencoba. Pertama gagal, terus dia turun, dia turun ke 2.400, dia coba lagi, ternyata gagal dan dia turun jauh ke 2.200. Dan hari ini pada hari ini dia pada minggu kemarin dia mencoba, ternyata gagal dan coba lagi dan naik. Potensi BBRI akan ke 3.500 bahkan ke 3.800. Di 3.800 ada juga MA 150, dan di 3.850 ada MA 200. Potensi BBRI kalau tidak false breakout, potensi ke arah 3.700 sampai 3.800 di harga wajarnya, seperti itu. Tapi kita lihat dulu MACD juga cukup bagus. Indikator garis biru dan garis merah sudah di atas 0. Kita lihat trendline downtrendnya bagaimana. Nah, seperti yang saya bilang,
trendline downtrendnya akan patah, yang terbentuk dari bulan 1 2020 akan patah kalau dia udah di 3.800. Ini akan naik kencang kalau dia udah di 3.800 nih, mungkin ke 4.500 juga. Di situ ada gap, dan bahkan ke harga sebelum dia turun dalam di 4.700 seperti itu. Untuk BBRI juga bagus, yang punya barang beli di bawah sini bisa hold aja terus selama dia bertahan. Kalau dia sudah di bawah 3000 ini bisa take profit, yang punya di bawah ya, take profit aja dulu. Ataupun dia kalau breakdown ini besok false ternyata turun, bisa take profit aja, nanti nunggu dulu. Lebih baik kita nunggu, yang penting amankan profit, nunggu lagi kalau dia kemana arahnya. Kalau dia ke bawah lagi baru buy lagi, seperti itu untuk BBRI ya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan kalau mau memberi analisa atau memberi tanggapan tentang analisa saya Hardi, bisa juga tulis di komen, ataupun mau dianalisa sahamnya bisa tulis di komen. Dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa berlangganan dan sebarkan.